Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Biggie Story. Seperti biasa, kita akan membahas sebuah peristiwa tragis yang pernah terjadi. Dan kali ini, kita akan membahas kasus Nia si penjual gorengan yang diperkaos dan dihabisi oleh seorang residivis. Nia yang kala itu tidak pulang hingga larut malam. Ditemukan dalam keadaan terkubur di tengah hutan dengan keadaan tanpa busana. Walaupun sempat melarikan diri dan bersembunyi, pelaku akhirnya ditangkap dan hampir saja babak belur dikeroyok warga. Dan dari sinilah semua kronologi kejahatan pelaku dibongkar. Lalu bagaimana kronologi selengkapnya? Apa motif pelaku hingga tega melakukannya? Mari kita bahas selengkapnya di Biggie Story. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kasus ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian. Nia Kurniasari, atau biasa dipanggil Nia, adalah gadis sederhana berusia 18 tahun, yang berasal dari daerah Korong Pasar Surau, Nagari Gugua, Kecamatan Kayu Tanam, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Nia berasal dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua Nia sudah lama berpisah, sementara sang ibu sudah lama sakit-sakitan. Nia juga memiliki kakak perempuan yang bernama Rini, dan Rinilah sumber informasi bagaimana kerasnya kehidupan Nia selama ini. Untuk memenuhi kehidupan ekonomi dan keluarganya, Nia sudah mulai berjualan gorengan keliling sejak kelas 4 SD. Semua itu dilakukan selama bertahun-tahun. Hari demi hari Nia dihabiskan dengan bekerja dan bersekolah. Walaupun disibukkan dengan berdagang, menurut guru-guru di sekolahnya, Nia adalah salah satu murid yang berprestasi. Beberapa kali ia mendapatkan ranking 1 dan sempat mendapatkan bantuan pendidikan. Reni Fatma Yunita, seorang guru yang pernah menjadi wali kelasnya, mengatakan jika Nia bukan hanya berprestasi di bidang akademik, tetapi juga sebagai atlet silat. Reni mengungkap kalau Nia pernah menjadi juara 1 dalam tingkat provinsi. Masih dari pengakuan wali kelasnya, Nia sering ketinggalan apel pagi. Hal itu dikarenakan ia harus mengambil gorengan terlebih dahulu. Sang guru bisa memaklumi, namun Nia selalu meminta untuk menebus keterlambatannya dengan membersihkan kelas. Di mata sang guru, Nia juga merupakan pribadi yang suka menolong. Dalam beberapa kesempatan, ia memberikan uang jajan ke teman-temannya. Kini Nia sudah lulus dari bangku SMA. Semenjak lulus, ia semakin giat dalam bekerja. Ada beberapa keinginan besar Nia yang diungkap kepada sang kakak. Yang pertama adalah kuliah, yang kedua memilih laptop, dan yang terakhir adalah membangun rumah untuk keluarganya. Dari pengakuan pembuat gorengan, Nia mengambil gorengan dari dirinya seharga Rp800. Kemudian ia jual dengan harga Rp1.000. Biasanya setelah berkeliling sampai sore, Nia akan mendapatkan keuntungan Rp30.000. Tidak hanya itu, Nia juga bekerja sebagai tukang ojek, profesi yang biasanya ditekuni oleh pria. Bahkan Nia juga tak sungkan untuk bekerja sebagai kuli panggul. Kamis tanggal 5 September 2024. Tak seperti biasa hingga menjelang maghrib Nia masih belum pulang. Sang kakak masih terus menunggu, karena kondisi di sore itu hujan. Namun hingga hari mulai gelap, Nia masih belum terlihat pulang ke rumah. Rupanya bukan hanya sang kakak yang cemas. Ibu pembuat gorengan juga sempat menghubungi Nia via WhatsApp. Padahal biasanya ia sama sekali tak pernah menanyakan di mana posisi Nia. Entah kenapa di sore itu ia ingin mengirim pesan kepada Nia. Waktu terus berjalan perlahan bagi keluarga Nia. Hingga di pukul 7 malam, Nia masih juga belum pulang. Maka sang kakak mengabari semua kerabat juga bertanya kepada warga. Barangkali ada yang melihatnya. Baru kali ini sampai malam Nia belum pulang. Informasi kemudian didapat dari seorang yang bernama Pak Buyung. Pak Buyung mengaku sempat melihat di sekitar pukul 6 sore. Namun ia tak tahu lagi kemana Nia pergi, karena memang dikala itu hanya melintas berjualan. Ketika laporan dibuat ke kantor polisi, polisi mengatakan kehilangannya masih belum bisa diproses karena belum 1 kali 24 jam.
Barulah keesokan harinya, Jumat 6 September 2024, polisi menyatakan Nia hilang. Tim gabungan langsung dikerahkan untuk melakukan pencarian. Begitu pula dengan warga yang beramai-ramai ikut membantu. Polisi pada akhirnya mulai menemukan petunjuk. Ditemukannya gorengan yang tercecer di sekitar semak-semak, sejumlah uang hasil jualan, dan juga jilbab yang tersangkut di sebuah ranting. Ketika terus ditelusuri, polisi menemukan semak-semak yang rusak. Di saat itu belum diketahui apa yang terjadi, namun nampak seperti jejak perlawanan. Minggu 8 September 2024, yang merupakan hari ketiga pencarian. Mereka terus menelusuri semua area sejauh 2 km. Hingga akhirnya, tim SAR menemukan sebuah gundukan tanah yang masih basah, yang tertutup oleh dedaunan. Baru saja tanah tersebut dicangkul, langsung terlihat sebuah bahu tanpa busana, yang ternyata itu adalah Nia. Informasi ditemukannya Nia dalam keadaan tanpa sehelai benang dan terkubur, membuat sang kakak dan ibu langsung pingsan. Dari sinilah penyelidikan akhirnya dimulai. Sudah dipastikan Nia adalah korban kejahatan. Polisi di kala itu langsung bergerak, mengumpulkan semua bukti. Ada rekaman CCTV, juga ada 22 saksi yang diperiksa. Dari lokasi terakhir Nia berjualan, kecurigaan mengarah kuat kepada seorang yang bernama Indra Septiawan. Selain Indra nongkrong di dekat lokasi, dirinya sempat membeli gorengannya. Menurut beberapa saksi, rupanya Indra adalah seorang residivis dengan rekam jejak yang sangat mengerikan. Dugaan semakin diperkuat dengan kesaksian dari seorang teman Indra. Indra dengan bangga mengatakan bahwa ialah yang memperkaos dan juga menghabisi Nia. Karena pernyataan dari saksi kunci inilah, polisi langsung menetapkan Indra sebagai tersangka dan mulai melakukan pengejaran. Indra, atau yang bernama lengkap Indra Septiawan, merupakan pria berusia 26 tahun, dan ia bukanlah orang sembarangan. Jejak kejahatannya sudah tercatat di polisi sejak tahun 2013. Ketika Indra masih berumur 15 tahun, ia terjerat kasus pencabulan anak. Karena masih di bawah umur, Indra akhirnya dimasukkan ke lapas anak. Tak hanya sampai di situ, di tahun 2017, Indra kembali masuk ke dalam sel. Kasusnya kali ini berbeda, yaitu penyalahgunaan obat terlarang. Menurut tantenya yang bernama Suryati, setiap kali melakukan kejahatan, Indra selalu berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Namun pada akhirnya janji itu diingkari. Rupanya Indra bukan hanya bermasalah dengan polisi, dengan warga pun juga sama, di mana Indra kerap kedapatan mencuri hasil kebun. Namun warga tak ingin memperpanjang masalah tersebut ke polisi. Seorang warga mengatakan, sejak kecil Indra merupakan anak piatu. Sang ibu sudah meninggal, sementara sang ayah sibuk bekerja sebagai sopir. Indra tumbuh tanpa pengawasan yang baik dari orang tua. Kini dengan Indra yang menghilang entah kemana, sang tantelah yang ketakutan. Suryati takut Indra diamuk oleh massa. Apalagi warga nampak sangat marah. Suryati minta Indra untuk segera pulang dan mempertanggungjawabkan apa yang telah ia lakukan. Ia juga mengatakan keluarganya akan mendampingi dalam proses hukum. Sementara itu, pencarian terus berlanjut. Polisi sempat melakukan penyergapan, namun Indra berhasil lolos. Polisi hanya menemukan tas dan sandal Indra. Kemudian penyergapan kedua, entah bagaimana lagi-lagi Indra bisa lolos. Tak hanya lolos dari polisi, Indra juga berkali-kali bisa lolos dari warga. Seorang bernama Mas Dianto sempat terheran. Dikala itu ia memang sedang mencari Indra bersama warga lainnya. Indra sempat terlihat di sebuah kebun tanpa mengenakan baju. Ketika dikejar, Indra lari ke jurang, kemudian ke sawah, tiba-tiba lenyap ketika masuk ke dalam semak-semak. Meski berkali-kali bisa lolos, namun gerak Indra semakin terbatas. Masyarakat yang sudah geram terus melakukan pencarian hingga memblokade beberapa jalur. Di hari Kamis 19 September 2024, warga melapor curiga dengan sebuah rumah yang kosong. Rumah tersebut tak dihuni karena pemiliknya tinggal di tempat lain. Polisi pun langsung bergerak. Namun ketika sampai di lokasi,
Ternyata warga sudah memenuhi sekitar rumah, namun belum sampai masuk ke dalam rumah karena kondisi terkunci dari dalam. Benar saja, ketika polisi mendobrak paksa pintu, Indra pada akhirnya ditemukan di celah loteng rumah. Ia diturunkan paksa oleh polisi juga warga. Jika dikala itu tidak ada polisi, entah bagaimana nasib dari Indra. Ada polisi pun, warga yang mengamuk tetap berusaha untuk menyerang. Indra akhirnya tertangkap setelah 10 hari menjadi buron. Pasca penangkapan, polisi mendapatkan seluruh informasi kronologi kejadian. Dan dari situlah, polisi mencoba untuk kembali menelusuri TKP. Ditemukanlah 2 barang bukti pendukung, yaitu celana Nia yang hanyut di sungai sejauh 1,5 km. Dan satu lagi adalah cangkul yang digunakan untuk mengubur. Ditemukan 400 meter dari TKP. Indra lantas menceritakan apa yang ia lakukan di hari kejadian. Sore itu pukul 5, kondisi hujan di sekitar Pasar Gelombang. Nia melintas di depan Indra dan 3 kawannya yang sedang nongkrong. Salah satu dari mereka akhirnya memanggil untuk membeli gorengan. Ketika itu Indra hanya diam dan tidak mengganggu. Namun dalam benaknya terbesit niat keji yang sudah lama ia pendam. Selama ini memang Indra sudah mengincar Nia. Setidaknya sudah 2 kali ia merencanakan ingin melakukan aksinya. Namun waktunya masih belum tepat. Dan kini Indra sudah tidak lagi bisa menahan keinginannya. Usai ia dan ketiga temannya makan gorengan, ketiga temannya kemudian pulang. Begitu pula dengan Indra yang juga beranjak pergi. Namun ternyata, bukannya pulang ke rumah, Indra malah diam-diam mengikuti Nia, sambil sesekali melihat ke sana kemari, sembari membawa tali rafia. Awalnya Indra mengaku hanya ingin memperkaos saja. Namun ketika ia membekap Nia dari belakang, rupanya Nia melakukan perlawanan. Indra akhirnya semakin menguatkan bekapannya. Diperkirakan dibekap hingga 6 menit. Nia pun akhirnya tak sadarkan diri. Indra mengaku tak tahu apakah Nia hanya pingsan atau sudah tak bernyawa. Indra tak mempedulikan kondisi Nia. Dikala itu, jilbab Nia sudah terlepas, juga dengan gorengan dan uang yang tercecer di sekitar lokasi. Karena kondisi yang dekat dengan jalan, Indra mencari tempat lain yang dirasa aman sambil menyeret tubuh Nia. Dari keterangan Indra juga perkiraan polisi di TKP, Nia diseret sejauh 2 km. Di tempat yang sangat terpencil, Indra melakukan aksinya. Setelah puas, Indra kembali menyeret tubuh Nia sejauh 300 meter. Ia lantas mencari cangkul untuk membuat lubang. Dalam beberapa sumber, Indra mendapatkan cangkul dari sebuah pondok kosong. Namun ada juga yang menyebut Indra meminjamnya dari warga. Setelahnya, Nia dikubur dengan kedalaman hanya 1 meter. Selesai dengan semua aksinya itu, Indra kembali nongkrong di sebuah warung. Namun tak berselang lama, begitu ia mengetahui menjadi buron, Indra lari ketakutan dan bersembunyi di dalam hutan. Kepada polisi ia mengatakan, selama pelarian 10 hari, Indra hanya bertahan dengan uang Rp200.000 dari sang majikan, di mana Indra sempat bekerja sebagai pemasang listrik. Indra akan dikenakan pasal berlapis. Jika diterapkan secara akumulatif, maka ada beberapa kemungkinan: penjara 15 tahun, penjara 20 tahun, atau hukuman mati. Semua akan tergantung dari hasil persidangan. Dan dalam perkembangan terbaru, polisi juga menangkap paman dari Indra yang berinisial MJ, yang diduga membantu ponakannya dalam pelarian. Hingga saat ini MJ masih membantah. Namun jika terbukti membantu, maka pasal yang akan dikenakan adalah pasal 221 KUHP dengan ancaman penjara selama 9 bulan. Sementara itu, di kampung warga yang bersimpati akhirnya membangunkan rumah sesuai harapan Nia. Meski Nia telah tiada, namun setidaknya salah satu keinginannya akhirnya terpenuhi. Demikian penjelasan tentang kasus Nia, si penjual gorengan yang dihabisi dengan keji oleh seorang residivis. Menurut kalian, apa pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini?